Salam semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, berkat Tuhan melimpah-limpah atas setiap kita, atas setiap saudara. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Kita persiapkan segenap hati kita di hadapannya. Biarlah setiap hati kita di bawah Tuhan senantiasa masuk di dalam hadiratnya. Kola pasikina pataya lapala pala pasikina pataya lapala pasikina pala 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 pas. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang Engkau jadikan. Kami rindu membawa ucapan syukur kami di hadirat-Mu. Sebab kami tahu penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Lawatan hadirat-Mu melingkupi setiap kami saat kami beribadah kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dialah perlindungan kita, kota benteng kita. Amin. Yesus perlindunganku, pada siapa aku harus takut? Yesus perlindunganku, menghadapi
Pujarkan nama Dia, sebab sesungguhnya Dialah Allah yang maha besar, layak dipuji. Amin. Haleluya. Mari kita nyatakan segala kebesaran Tuhan atas setiap kita. Haleluya. Tuhan maha besar, yang layak dipuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan maha besar, yang layak dipuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaan Allah kita di antara segala bangsa-bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan maha besar, Tuhan maha besar, sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan maha besar, sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan maha besar, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Oh, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang dahsyat di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Betapa kami merindukan-Mu. Engkau yang menyelidiki hati kami. Engkau Tuhan Allah yang kami rindukan di segala waktu kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kola bashikena patayana bala bashikena. Oh, mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Dia. Engkau Tuhan Allah yang kami rindukan. Engkau Tuhan Allah yang kami nantikan. Kami rindu mengenalmu lebih lagi.
hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putrimu, puteri raja. Ku puji
kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Engkau baik, Yesus, Yesus. Ini kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kehidupan kami. Dan kini saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semuanya yang akan menerima berkat-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan pengurapan yang daripada-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini lahir dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik yang mungkin saudara bilang apakah bisa gitu ya di hari-hari ini, yaitu tentang waktunya janji Tuhan tergenapi. Ya, saya percaya hari-hari inilah hari-hari yang sangat vital kalau kita tahu kehendak Tuhan, bahwa janjinya itu Dia sedang mau genapi dalam hidup kita, khususnya untuk janji yang Pentakosta ketiga. Ya, kita akan hari ini kita akan belajar tentang janji Tuhan, bagaimana janji Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan kita pribadi, ataupun dalam keluarga, ataupun di dalam gereja, di dalam satu kota, satu negara. Ya, di dalam setiap krisis ada 3 pilihan yang kita bisa pilih, yaitu kita menyerah, yaitu give up, kita back up, mundur dengan teratur, atau kita stand up,
Ya, saya berdoa, saya berharap semua kita memilih untuk bangkit. Bukan kita menyerah, kita mundur, tapi kita akan bangkit. Karena ini waktu yang sangat krusial untuk kita bisa melihat mujizat Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang kunci untuk memiliki janji Tuhan. Kita bukan maksudnya hanya memiliki, mendapat, tapi kita akan menikmati, kita akan melihat itu menjadi realita dalam hidup kita. Ada 4 kunci yang akan hari ini kita pelajari. 1, mengetahui apa yang dijanjikan Tuhan. Kedua, sesudah kita mengetahui, kita harus bersiap menghadapi tantangan yang ada, yang akan menghalangi kita janji Tuhan digenapi dalam hidup kita atau keluarga atau kota dan negara kita. Ketiga adalah sesudah menghadapi tantangan, kita minta bersiap untuk menghadapi tantangan, kita minta strategi yang dari Tuhan dan kita taati. Keempat, bertekun sampai mendapatkan seluruhnya. Ya, hari-hari ini yang setiap hari, tiap minggu kita kumandangkan tentang Pentakosta ketiga adalah janji Tuhan. Itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 21 tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, bahwa di Kisah 2 ayat 17 katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bukankah kita sedang ada di hari-hari terakhir itu? Ya, akan Tuhan berkeinginan, Tuhan berkehendak bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus yang kita namakan Pentakosta ketiga. Ya, bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di GBI yang dibawahi oleh Pak Niko, tapi juga banyak gereja-gereja dimanapun mereka juga tetapi memakai terms yang berbeda. Ya, bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran, penuaian yang terakhir dan terbesar di akhir zaman ini. Ini janji Tuhan. Janji yang berikutnya yang bisa saya sampaikan kepada saudara dan adalah keselamatan keluarga. Di Kisah Rasul 16 ayat 31 katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu janji Tuhan, itu kehendak Tuhan. Bukan hanya kita sendiri diselamatkan, tapi Tuhan berkehendak seisi rumah kita diselamatkan. Janji yang bisa saya berikan, saya cantumkan di sini juga tentang hidup berkelimpahan yang ada di Yohanes 10 ayat 10b. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita, saudara dan saya mempunyai hidup. Bukan hanya hidup yang pas-pasan. Ya, kalau hanya hidup yang pas-pasan, hidup yang satu hari lewat satu hari, Tuhan Yesus nggak perlu datang. Tuhan Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, keempat adalah kesehatan. Ya, banyak di Alkitab janji-janji Tuhan tentang Dia memberikan kita tubuh yang sehat. Di Yesaya, saya coba ambil di Yesaya 53 ayat 4-5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dan padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini adalah janji Tuhan. Ya, saudara dan saya bisa mengklaimnya. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kita mempunyai hidup yang berkelimpahan, kita mempunyai kesehatan yang baik, kita mempunyai keluarga diselamatkan, dan terakhir yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, iman itu timbul karena kita mendengar firman dari Tuhan. Kalau kita mendengar tadi 4 janji Tuhan, itu bisa membuat iman kita tumbuh bahwa Tuhan berkehendak saudara mengalami itu semua. Ya. Seperti juga saya boleh umpamakan adalah waktu kita mau mengklaim asuransi.
Ya, kita membeli asuransi, pasti kita sudah tahu apa yang ditawarkan. Begitu juga dengan pada saat kita mau mengklaim berkat Tuhan, kita harus tahu apa yang ditawarkan. Ya, seperti misalnya saudara membeli asuransi outpatient, ya, yang menawarkan kalau saudara lihat dokter karena pusing, karena ada sesuatu yang gak enak, pilek misalnya, saudara ke dokter, saudara dengan resip yang saudara terima dari dokter, saudara bisa ngeklaim asuransi. Ataupun ada orang yang bahkan gak perlu klaim, saudara hanya pakai kartu dari asuransi itu, saudara sudah nggak perlu bayar. Ya, begitu juga pada saat kita tahu apa yang ditawarkan Tuhan, apa janji Tuhan, kita bisa klaim. Ya, nah kita juga bisa mengklaim dengan kita tahu apa yang ditawarkan itu. Misalnya kita cuma beli asuransi outpatient, tetapi mungkin kita perlu melakukan operasi kecil di rumah sakit. Kalau kita nggak beli inpatient asuransi itu, kita nggak bisa ngeklaim, saudara. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa klaim berkat jika kita tidak tahu apa yang ditawarkan. Ya, sehingga adalah sangat penting untuk kita membaca Alkitab, sehingga kita tahu apa itu yang ditawarkan untuk kita bisa mengklaim janji Tuhan. Ya, fondasi untuk beriman adalah mengetahui apa yang Allah katakan. Makanya sangat penting untuk kita membaca firman sehingga kita tahu apa yang Allah katakan, baik dalam situasi apapun. Ya, sehingga pada saat kita tahu apa yang Allah katakan, iman itu timbul. Itu menjadi satu fondasi. Dari fondasi itu kita bergerak dan berjuang. Ya, hari-hari ini mungkin saudara dengan saya juga sama, kita juga bertanya-tanya, apa sih, kenapa sih terjadi begitu? Misalnya kita yang di Hong Kong, kita sudah mengalami protes di tahun yang lalu, berhenti sesudah ada COVID, dan COVID sekarang ada krisis. Ya, kita mungkin saudara bertanya-tanya, apa kehendak Tuhan? Ada yang berkata ini hukuman Tuhan, ada yang berkata ini serangan dari musuh. Ya, saya juga bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan yang menjadi kehendak Tuhan? Tapi Tuhan tidak menjelaskan kepada saya tentang apakah itu hukuman Tuhan ataukah itu serangan dari musuh. Tapi Tuhan memberikan satu jawaban, yaitu melalui semuanya itu sebenarnya kehendak Tuhan adalah revival. Ya, di Hosea 6 ayat 1 sampai 3 saya bacakan kepada saudara firman Tuhan begitu. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan Ia akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengariri bumi. Kehendak Tuhan hari-hari ini bukan saja di Hong Kong, tapi di seluruh bumi adalah revival. Ya, karena firman Tuhan berkata di Kisah Rasul 2 tadi, hari-hari akhir ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Revival yang menjadi kehendak Tuhan. Revival berasal dari satu pokok kata revive, yaitu arti dari revive itu adalah menghidupkan, membangkitkan sesuatu yang mati menjadi hidup kembali. Ya, pencurahan kehidupan dari Allah ke gerejanya sehingga terjadi kebangunan rohani di satu pribadi, di satu keluarga, di satu kota, di satu gereja ataupun di satu negara. Itu adalah revival. Ya, revival tidak sama dengan biarpun hasilnya iya,
Tetapi revival bukan berarti KKR yang diadakan seminggu, sebulan, setahun gitu ya. Ataupun banyak orang diselamatkan, banyak orang bertobat. Iya, revival akan menghasilkan itu. Tetapi revival bukan berarti yang tadi saya katakan. Revival adalah dari kematian kepada kehidupan. Kalau saudara hari-hari ini mungkin melihat satu kehidupan saudara sendiri, ataupun kehidupan satu kota, ataupun ekonomi, ataupun apa yang sudah di bottom line, yang sudah hampir mati, ya, itu punya satu chance yang besar untuk di-revive, untuk mengalami revival, ya. Karena revival, arti revival adalah dari kematian kepada kehidupan. Ya, revival berbicara tentang hadirat Tuhan kembali kepada gerejanya. Revival berbicara tentang kunjungan kemuliaan Tuhan. Ya, inilah hari-hari yang kita nantikan. Harusnya kita meresponi dengan baik. Harusnya kita bergairah karena kita tahu, oh ini udah mati. Kalau belum mati, tunggu sampai mati. Dari waktu sudah mati berarti kehidupan sebentar lagi akan terjadi kehidupan, ya, asal respon kita benar, ya. Saat terjadi revival, semua akan berubah, ya. Revival seringkali itu nggak menyenangkan, seringkali itu kelihatannya aneh, seringkali itu ditentang oleh orang-orang, ya. Dan tetapi revival mendatangkan kehidupan, revival mendatangkan kuasa, revival mendatangkan Allah itu sendiri, ya. Sehingga biarlah kita bergairah menantikan itu revival terjadi atas kita pribadi, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas kota kita, atas negara kita. Ya, ada 4 tahap revival, yaitu kita bisa buka di Mazmur 18, yaitu Mazmur Daud pada waktu dia dilepaskan dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ya, tahap pertama kalau saudara mengalaminya, ya saudara katakan, wow, luar biasa, yaitu kesesakan, kesulitan. Itu ada ayat di ayat 5-8, ya, saudara bisa baca sendiri. Yaitu Daud mengatakan tali-tali maut telah meliliti dia, ya. Nah, disitulah kalau kita melihat ada kesulitan, ada kesesakan, ada kematian, udah hampir mati, respon kita yang baik, yang benar adalah di ayat ke-7, ya. Di ayat ke-7 katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Inilah harusnya setiap anak-anak Tuhan, pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan menginginkan kita berjerit kepadanya. Tuhan mau kita berseru, berdoa kepadanya. Ini adalah poin di mana kita akan mendatangkan intervensi Tuhan, yaitu tahap ketiga, yaitu intervensi Tuhan. Ada di ayat 8-14 di Mazmur 18. Ya, yang saudara bisa baca sendiri. Dan tahap keempat, pada saat Tuhan intervensi, itu akan membuat hal yang dahsyat, saudara. Karena kita tidak mau menantikan intervensi dari manusia. Intervensi manusia itu hanya sementara, tetapi intervensi Allah itu akan mendatangkan kelepasan, akan mendatangkan berkat. Ya, di ayat 15-18 yang Daud katakan, ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ini 4 tahap. Kita mungkin sekarang ada di tahap pertama, tapi respon kitalah yang akan membuat Tuhan intervensi. Ya, jadi kita perlu meresponi dengan baik. Kita bukan give up, kita tidak back up, tapi kita akan bangkit dan berseru kepada Tuhan. Pada saat kita mendengar janji Tuhan, iman itu timbul. Ini adalah permulaan yang baik, tapi ini
hanya beriman saja tidak cukup, saudara. Karena Yakobus berkata, di kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan sama dengan nol atau mati. Jadi kita nggak bisa hanya beriman, tapi kita perlu bergerak ke step kedua, yaitu kunci yang kedua, yaitu bersiaplah menghadapi tantangan. Ya, untuk memiliki janji Tuhan diperlukan kemauan untuk berjuang. Ya, seringkali disinilah yang membuat banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami janji itu tergenapi karena mereka tidak mau berjuang, karena mereka nggak enggan masuk ke medan peperangan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di gereja GBI Hong Kong ini adalah tentara-tentara Kristus yang gagah perkasa, yang akan berjuang, yang mau masuk ke medan peperangan dan mengambil sehingga janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, bahkan di dalam kota kita. Ya, kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus melakukan peperangan? Yang saya katakan berjuang, berperang ini bukan saudara tonjok sebelah saudara, atau saudara menghadapi orang-orang yang melawan saudara-saudara, hadapi mereka, saudara bertengkar, ataupun saudara tonjok-tonjokan dengan mereka. Bukan. Perjuangan kita seperti yang dikatakan di Alkitab, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, saudara. Perjuangan kita adalah melawan roh-roh yang menunggangi ya orang-orang itu. Jadi kita tidak berjuang atau berperang memukuli orang-orang tersebut. Kenapa? Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus berperang? Yaitu karena ada kekuatan musuh yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki keluarga kita diselamatkan, Tuhan menghendaki Roh Kudus dicurahkan, Tuhan menghendaki kita mengalami hidup berkelimpahan, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kesehatan yang baik, tetapi musuh tidak berkehendak. Dia maunya apa? Dia mau mencuri, mau membunuh, mau membinasakan kita. Ya, seperti juga dengan orang Israel. Ya, orang Israel tidak bisa hanya percaya dan duduk menantikan janji Bapa digenapi dengan harapan musuh bisa pergi sendiri. Ya, itu nggak bisa. Kita nggak bisa hanya percaya dan duduk diam menantikan, tapi adalah perlu untuk kita menghadapi yang menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Jadi sangat hal yang vital dalam memiliki janji Allah tergenapi adalah kita bisa melewati ketakutan kita untuk konflik. Saya percaya memang anak-anak Tuhan banyak seperti juga saya juga gak suka konflik. Tetapi ingat saudara, kalau kita gak menyerang, dia akan menyerang kita. Jadi adalah kita bukan hanya defense, bukan hanya mempertahankan, tapi kita harus bergerak agresif terhadap musuh. Ya, melewati ketakutan akan konflik itu adalah satu hal yang vital. Dalam perjuangan kita mengambil janji-janji Allah, kita bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang kita kelihatan, ya. Jadi kita bukan berperang dengan mereka, kita bukan tinju-tinjuan dengan mereka, tapi kita berhadapan dengan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang berupa roh kemiskinan yang terus yang menempel kita, roh kelemahan, roh ketidakpercayaan, roh keagamawian, dan mungkin roh ini udah dari generasi yang satu ke generasi yang lain ke kita, sehingga itu tuh nempel banget, ya, nempel ngenyel gitu ya. Yang saya artikan seperti kita, saudara pernah nggak sih keinjek permen karet? Ya, ini permen karet roh, ini permen karet yang super lengket, ya. Ya, saya boleh umpamakan roh-roh jahat itu, yang adalah
pada saat biasanya mungkin kadang-kadang kita memang keinjak permen karet, kita cepat-cepat langsung kita kita sepatu kita, sendal kita gesek ke tempat yang kasar, itu sudah bisa terlepas. Tapi pernahkah saudara di keinjak yang permen karet yang super gluey, yang nempelnya tuh sampai harus dicongkel, harus diapain pun masih nempel. Itulah musuh kita, ya. Kita perlu lakukan perjuangan itu karena musuh kita itu sangat nempel seperti permen karet, ya. Mungkin saudara nggak bisa bayangkan bayangkan permen karet yang paling lengket, ya. Sehingga makanya sebelum Tuhan memerintah Yosua bergerak untuk merebut tanah Kanaan, di Yosua pasal 1 ada beberapa hal yang Tuhan persiapkan Yosua untuk dia membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, di Yosua 1 tercatat 7 kali Tuhan Allah meneguhkan perjanjiannya kepada Yosua dan orang Israel dengan mengatakan memberi tanah Kanaan itu kepada mereka. Dan 4 kali Allah berjanji menyertai dan memberi kemenangan. 4 kali juga Allah menasehati Yosua, kau harus kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam kita menghadapi tantangan itu, kita memang harus perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ya, di Bilangan 33 ayat 53, waktu itu Allah berbicara kepada Musa, dan saya percaya Yosua juga mendengar karena Yosua selalu berada di mana Musa berada. Ya, di ayat ini dikatakan Tuhan berfirman, haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah ku berikan negeri itu untuk diduduki. Pada saat Allah berfirman, itu adalah kenyataan. Itu sudah diputuskan di dalam pengadilan surga. Nah, yang menjadi bagian kita adalah bagaimana yang sudah Tuhan putuskan di surga itu kita tarik ke bumi menjadi kenyataan yang kita nikmati hari-hari kita. Ya, itu yang menjadi satu tantangan yang harus kita lewati. Nah, kalau boleh saya dengan bahasa saya mungkin akan berkata seperti Tuhan berfirman kepada Yosua, aku memberi kepadamu tanah Kanaan, tapi engkau harus menguatkan dan meneguhkan hatimu untuk mengambilnya. Ya, jadi artinya berarti bahwa kau harus pastikan bahwa engkau menguatkan hatimu, meneguhkan hatimu untuk harus terjadi. Harus mengambilnya dari tangan musuhmu yang ngenyel, yang seperti permen karet yang super gluey dan licik. Ya, kita lihat di Yosua ini banyak musuh-musuhnya yang licik, yang dengan cara apapun. Ya, saya nggak akan bahas di sini, tapi ingatlah musuh kita tuh very ngenyel banget, ya, licik banget. Jadi adalah perlu untuk kita menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita bahwa dia harus keluar dari diriku, dari keluargaku, dari kotaku, dari negeriku. Ini adalah diperlukan satu ketetapan hati. Ya, sesudah kita menyelesaikan, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, ada tahap kunci ketiga adalah kita minta strategi dari Tuhan, ya, dan taati. Ya. Biasanya pada saat kita minta strategi dari Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita yang biasanya cuma satu hal yang harus kita lakukan. Ya, biasanya sih mudah, tapi susah kita taati. Ya, seperti ya, ada satu kesaksian yang saya ingat tentang Laura, ya, anak gembala kita, di mana saya mendengarnya, saya tahu itu adalah satu kunci yang membuat dia mengalami terobosan.
ya Laura waktu itu men-sharekan nggak tahu secara pribadi kepada saya atau di waktu dia share firman, saya nggak tahu, tapi saya ingat banget ini cerita dia, di mana waktu itu dia kalau nggak salah sekolah dan dia maksudnya dia juga melakukan jualan, bikin makanan untuk dijual untuk menghidupi kehidupannya di Sydney. Ya, terus satu kali dia tuh sudah bertanya kepada Tuhan, dia di dalam dire strait, ya di dalam ya begitu, dalam hal-hal yang udah mau di bottom line gitu ya. Dia waktu itu dia ada uang kalau nggak salah, tinggal punya uang $5 atau $10 uang Australia dollar, ya dollar. Dan dia mendengar waktu itu dia di gereja, dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia untuk memberikan uang itu ke persembahan. Nah, saya waktu itu dia mendengar, dia juga sedikit bergumul, tetapi puji Tuhan itu yang dia taati, dan dia memberikan uang yang terakhir dia untuk Tuhan. Dan dia pikir udah uang itu nggak ada, tinggal terakhir uang itu, dan di rumah tinggal nggak tahu cuma berapa bungkus mie atau bagaimana, saya udah lupa cerita detailnya. Tapi saya melihat ketaatannya. Seringkali pada saat kita minta strategi dari Tuhan, itu Tuhan hanya mungkin akan menyuruh kita untuk melakukan satu hal yang sebenarnya simple, tapi itu perlu ketaatan dari kita untuk melakukannya. Saya bersyukur Laura taat kepada Tuhan, dan itulah kunci di mana dia mengalami breakthrough, dia mengalami terobosan, sehingga pada saat itu dia cerita dia nggak punya uang, dan akhirnya tetapi ajaibnya ya sesudah dia taat memberi uang terakhirnya kepada Tuhan, dia lewati hari-harinya, ada aja teman yang kasih makanan, dan ya kita lihat sampai hari ini Laura, dan saya percaya melalui ketaatannya yang kecil itu, dia tidak akan lagi mengalami kemiskinan, dia tidak akan lagi mengalami kekurangan. Inilah caranya ya, kita minta strategi yang dari Tuhan. Dan seringkali Tuhan hanya minta satu hal untuk kita lakukan dan kita taati, dan kita akan mengalami terobosan. Dan saya percaya itu yang Laura alami, dan itu akan terus menjadi cerita dia, bagaimana dia menerobos roh kemiskinan, roh kekurangan di dalam hidup dia. Ya, biarlah apapun janji Tuhan dalam hidup saudara, minta strategi dari Tuhan. Dan jangan hanya minta, tapi waktu Tuhan bicara, taati. Biarpun bagaimana susah pun, lakukan itu. Karena itu yang akan membawa terobosan. Kunci keempat adalah perseverance. Ya, sampai mendapatkan seluruhnya. Ya. Perseverance adalah bertekun, gigi, ngotot ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya cuma bertekun, saya kurang cocok gitu ya. Tapi ini artinya adalah perseverance ini adalah satu hal yang kita perlu bertekun dan juga gigi dan juga ngotot sampai kita mendapatkan seluruhnya. Ini terjadi dalam orang-orang Israel, di mana mereka nanti terakhir akan kita bahas lagi, bahwa ada hal-hal yang membuat mereka enggak bertekun, enggak gigi, enggak ngotot sampai mendapatkan seluruhnya. Sampai hari ini mereka harus merasakan akibatnya. Ya. Biarlah kita bisa menjadi seperti Kaleb yang mengejar janji Tuhan. Ya, di Yosua 14 ayat 6 sampai 15 saudara bisa baca sendiri, di mana Kaleb berkata,
45 tahun yang lalu Musa sudah menjanjikan tanah ini untuk aku, dan sekarang aku pun masih tetap kuat dan aku menantikan janji Tuhan digenapi. Biarlah setiap kita bisa menjadi Kaleb yang mengejar janji Tuhan, yang tidak let go janji Tuhan hilang begitu saja, ya. Memang tidak mudah, tetapi diperlukan ketetapan hati untuk mendapatkan seluruh janji Allah. Ya, kita perlu punya satu ketetapan hati. Tuhan berjanji keluargaku akan diselamatkan. Itu sudah settle, itu sudah diputuskan di dalam pengadilan Allah. Dan aku mau berjuang sampai aku lihat satu demi satu keluargaku diselamatkan. Dan Tuhan berjanji memberi kelimpahan, bahwa Dia datang memberi kelimpahan. Kalau aku belum mengalaminya, bahkan kalau aku sedang tidak mengalaminya, maksudnya sudah keluar dari keterpurukan, tapi masih ada the best yet to come, ya. Masih ada hal-hal yang baik, yang lebih baik lagi Tuhan akan sediakan bagi aku. Itu adalah satu ketetapan hati yang perlu kita bina, yang perlu kita punyai untuk kita bisa mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang perlu kita ingat, ya. Ada beberapa poin yang kita perlu ingat dalam 4 kunci ini. Ya, 1, kita harus mengetahui janji Tuhan. Kedua, kita perlu bersiap untuk menghadapi tantangan. Pada saat Tuhan berjanji pasti ada tantangan. Ketiga, kita juga perlu minta strategi dari Tuhan untuk kita bisa menerobos, melewati apa yang kita alami. Bukan hanya minta, tapi kita harus lakukan, taati. Keempat adalah kita perlu tekun, kita perlu gigih, kita perlu ngotot, karena ingat musuh kita itu adalah ngenyel, adalah kayak permen karet yang super gluey, ya. Jadi kita perlu satu ketetapan hati untuk bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dari 4 itu ada hal yang kita perlu ingat. Dalam mengejar janji Allah, tidak bisa tidak, kita harus mengejar pemberi janji itu, ya. Kita nggak bisa hanya mengejar janji, tapi kita tidak mengejar pemberi janji itu. Dan karena kenapa? Karena Dia mencari hati yang tertuju sepenuhnya kepada Dia. Ya, di 2 Tawarik 16 ayat 9a katakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kalau saudara mau menikmati janji Tuhan dalam hidup saudara, memang tantangan itu nggak gampang, tetapi pada saat kita mengejar si pemberi janji itu, Dia akan memberikan, melimpahkan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berkemenangan. Ya, poin yang harus kita ingat adalah juga di Yeremia di 29 adalah kehendak Tuhan pada saat kita berseru dan datang berdoa kepada Dia, maka Dia akan mendengarkan kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini ada di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Ya, ini yang perlu kita ingat, ya. Satu adalah kita harus bukan hanya mengejar janji itu, berkat itu, tapi kita harus mengejar si pemberi janji itu. Kedua adalah, poin yang kedua yang perlu kita ingat adalah di Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, adalah orang Israel, mereka berpikir, sudah ada tempat, udahlah segini aja cukup. Sebenarnya Tuhan masih berkata, seluruh tanah ini kuberikan kepadamu. Mereka malas, ya.
biarlah kita tidak menjadi seperti orang-orang Israel yang malas berjuang, yang malas masuk ke dalam peperangan, sehingga apa yang kita lihat, sehingga pada saat mereka juga di Yosua 16 ayat 10 dikatakan, tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidak dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, ya, tetapi menjadi budak Rodi. Apa yang kita lihat? Pada saat kita nggak membasmi musuh kita seluruhnya, dia akan balik menekan kita. Hari-hari ini kita lihat di Israel, apa yang terjadi di Israel adalah permulaannya pada saat bapak-bapak suku mereka tidak mau berjuang, mereka malas berjuang, mereka tidak mau melakukan peperangan itu sampai tuntas. Sehingga hari ini terjadi kekacauan. Ya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita perlu melihat musuh itu tuntas keluar dalam kehidupan kita, tuntas keluar dari keluarga kita, tuntas keluar dari apa yang Tuhan janjikan, sehingga dia tidak menjadi bumerang dalam hidup kita. Ya, di Yosua 22 ayat 3 sampai 4 juga katakan, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tapi kamu tetap setia memerintah perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ini Yosua katakan kepada Bani Ruben, kepada Bani yang tinggal di seberang sungai Yordan itu, di mana mereka disuruh untuk bersama-sama orang Israel yang belum mendapat jatah ini untuk berperang dengan mereka untuk mendapatkan tanah yang menjadi milik saudara-saudaranya. Makanya adalah penting untuk kita berkumpul. Kalau hari-hari ini, ya, hari-hari ini saudara banyak disuruh oleh gembala kul saudara ataupun siapapun untuk ayo masuk dalam hadirat Tuhan, ayo masuk dalam menara doa. Biarlah itu, jangan saudara anggap itu satu kayak menjengkelkan, tapi sebenarnya adalah mereka mau kita sama-sama bersama-sama kita, karena peperangan kita bukanlah hanya untuk kita sendiri, tapi peperangan kita adalah menggenapi janji Tuhan bahwa Pentakosta ketiga ini harus terjadi di kota Hong Kong, harus terjadi atas keluarga kita, harus terjadi atas Indonesia, terjadi atas Cungko, di mana 3 tempat ini yang menjadi tempat yang Tuhan percayakan untuk kita jagai. Ya, kita perlu bersama-sama berkumpul, bersatu dalam peperangan ini. Ya, jadi ada hal-hal yang kita perlu ingat dalam kita melihat janji Tuhan digenapi. Satu, kita harus mengejar si pemberi janji itu. Kedua adalah jangan malas, jangan merasa sudah cukup. Tapi saat saudara tidak membasmi, tidak melihat musuh saudara tuntas keluar, itu akan menjadi bumerang untuk saudara. Ketiga adalah kita perlu bersatu. Kita perlu bersatu bersama-sama melakukan perjuangan ini, sehingga janji Tuhan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran dan terakhir akan tercurah di kota kita, di Hong Kong, di China, di Indonesia. Amin, saudara. Ya, ada satu pujian yang saya percaya ini adalah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah ini menjadi doa kita bahwa hidup kita itu untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini saudara melihat kesesakan, jangan mundur, jangan menyerah, tapi bangkit dan berjuang, dan jangan hanya settle for the yang biasa, tapi settle for the best, karena Tuhan menginginkan
Tuhan, kita mempunyai yang terbaik. Tuhan menginginkan pencurahan Roh Kudus sampai kita melihat kota kita dilanda. Ya, Ibu bukan hanya perlu satu orang, perjuangan satu orang, tapi ini adalah perjuangan satu umat Tuhan untuk melihat kenyataan sesuatu yang sudah diputuskan di sidang di surga itu terjadi di bumi, terjadi di kota ini, terjadi di Cungkuo, terjadi di Indonesia. Ya, biarlah pujian ini yang menjadi katakan hidupku adalah untuk menggenapi firman-Mu, adalah menjadi doa kita semua, dan kita mau bangkit untuk menggenapi janji Tuhan. Kita, kalau kita melihat ada kesulitan, ada kesesakan, bukannya kita pergi menyerah ataupun kita mundur, tapi Tuhan mau kita bangkit. Disitulah respon kita yang menentukan apakah kehendak Tuhan terjadi, baik untuk kita pribadi, baik untuk keluarga, baik untuk bangsa, baik untuk negara kita. Biarlah setiap kita jangan dibuai oleh kenyamanan sejenak, tapi biarlah kita mau bangkit berjuang, dan kita melihat janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, karena ini adalah hari-harinya. Bapa, kami bersyukur untuk kehendak-Mu Tuhan, untuk melihat yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Biarlah setiap kami tidak settle for the better, Lord, for good, only good, tapi kami mau men-settle for the best yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tolong kami Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami seperti Engkau berkata kepada Yosua, untuk kami mau menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami, untuk berketetapan bahwa janji-Mu akan tergenapi sebelum Engkau datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau terus berbicara kepada umat-Mu, berikan strategi-Mu Tuhan, dan juga biarlah kami pada saat kami mendengar, menerima strategi yang daripada-Mu, roh kami diberi satu hati yang taat untuk mentaati firman-Mu, mentaati setiap perintah-perintah-Mu, sehingga kami akan mengalami janji-janji-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita angkat kedua tangan kita, biar kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh Rabasyara Batakaya Rabasyara. Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mencurahkan berkat yang daripada-Mu Tuhan, berkat kasih karunia Tuhan curahkan melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus akan terus membawa kami semua masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan. Engkau buat semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan biarlah berkat yang kami terima ini Tuhan, bukan hanya terjadi saat ini, tetapi terus sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang yang
damai. Kami menerima berkat yang berlimpah daripadamu. Yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.